Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah menggerakkan hati kita pada subuh hari ini. Mungkin sementara daripada saudara-saudara kita masih terkelak atau punya aktivitas lain, tapi Allah menggerakkan, memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama untuk mendengarkan tausiah atau kajian merupakan bekal bagi kita. Kemudian salawat wassalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah, yang telah membawakan agama Allah ini. Mudah-mudahan kita merupakan pengikut dan melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau sampaikan, yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan. Kalau kita yang kalau sampai menjadi alhamdulillah beliau telah berkenan hadir, insyaallah memberikan suatu ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi kita. Insyaallah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami hormati bapak-bapak ketua masyarakat, ahli ulama yang pandai, ibu-ibu majelis taklim, para pengurus, serta anak-anak remaja kami. Pada pagi hari ini seperti biasa, setiap satu kali 2 minggu kita insyaallah konsisten kita mengadakan kajian subuh yang dalam hari ini sejauh ini mulai dari awal kita kajian subuh, alhamdulillah bisa memberikan kajian yang praktis ya. Praktis bisa kita terapkan, insyaallah materinya nanti akan kita bagikan kepada bapak ibu dan ibu besar. Jadi ada sepuluh bisa ada insyaallah. Jadi langsung saja para ustaz silakan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Madani, pengurus kajian majelis ilmu kita pada pagi hari ini.
Semoga jajaran kepengurusan diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, kelapangan hati untuk terus mengembangkan dakwah di lingkungan kita. Kemudian yang kami muliakan para ustadz, asatidz, tuan guru, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda kami, tempat kita bertanya, tempat kita meminta pendapat. Semoga para pimpinan masyarakat kita diberikan kekuatan untuk mengayomi kita sebagai orang-orang yang berada di kepemimpinannya. Semoga senantiasa sehat dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan segenap muslimin wal muslimah sidang kajian majelis ilmu Masjid Al-Madani rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Rasulullah SAW dalam kebiasaan beliau, kalau beliau mendapatkan nikmat, kalau beliau diberikan sesuatu, maka dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang beliau baca adalah pujiannya adalah pujian yang sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seharusnya kita biasakan juga. Misalnya nih, kita baru terima gaji. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lihat anak-anak kita pagi ini sehat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita naik kendaraan kita baik, tak ada kendala sama sekali. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan yang telah diberikannya. Itu insyaallah yang tadinya kurang sempurna Allah sempurnakan. Contoh, ini air tadi diberikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ada yang kurang dari air ini Allah sempurnakan itu kekurangannya insyaallah. Kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk, tetap dipuji Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang aku hadapi. Tadi mau ke masjid, tiba-tiba sandalnya putus. Sandal kita putus, maka tetap dibaca alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Kita mau pulang kampung, tahu-tahu kendaraannya enggak menjemput kita. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah bunda kami, Bapak Ibu dan saudara rahimakumullah, mukadimah kita cukupkan sekian insyaallah. Tema kajian kita kali ini sebenarnya ingin melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Tapi ada satu hal yang mungkin Anda perlu bahas karena momen kita adalah di hijrah. Anda ambilkan dari kitab yang disusun oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, judulnya Bekal-bekal Hijrah. Mungkin rasanya bagus banget untuk kita baca. Nah, apa yang akan kita bicarakan insyaallah, banyak orang yang sudah mulai hijrah tapi terkadang kandas. Di tengah jalan balik lagi ke dunia asalnya, balik lagi ke masa jahiliyahnya. Nah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membicarakan, tidak hanya bicara di kitab itu saja, Anda bacakan saja, kumpulkan juga dari kitab-kitab yang lain. Ada sekitar 40 hal bekal yang harus kita miliki kalau kita betul-betul ingin hijrah kepada Allah. Istiqomah kita hijrah kepada Allah. Nah, sebelum kita bahas ini, tak terasa pagi ini kita sudah masuk ke tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah. Ini dahsyat sekali ini. Pekan ini pekan yang dahsyat. Kenapa pekan yang dahsyat? Sepekan ini saatnya full ibadah kita. Kok bisa? Ibu dan para rahimahullah. Suatu hari Rasulullah SAW sampai kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melihat pada tanggal 10 Muharram orang-orang Madinah pada puasa sunnah. Ngapain kalian ini, kata Rasul kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang ada di sana? Mereka puasa.
kami berpuasa. Kenapa kau berpuasa? Untuk merayakan, mengingat hari besar di mana kami diselamatkan dari Firaun. 10 Muharram ini hari diselamatkan Firaun. Musa diselamatkan dari Firaun dan pengikutnya. Kata Rasulullah, aku lebih berhak daripada engkau dengan Musa ini. Maka Rasul suruh kaum muslimin untuk berpuasa. Tapi kata Rasul, bedakan dirimu dengan Yahudi dan Nasara. Maka tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa, disebut dengan hari Ashura. Asyar artinya 10. Maka kalau kita puasa di tanggal 10 saja, dan tahukah Bapak Ibu rahimahullah, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, kaum muslimin itu puasa 1 hari setiap tahun. Puasanya itu tanggal 10 Muharram. Sebelum tahun kedua Hijriah puasa Ramadan itu diwajibkan. Kan puasa Ramadan itu 2 tahun Nabi di Madinah baru muncul puasa Ramadan, baru diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya Rasulullah dan para sahabat mempuasakan 1 hari di bulan Muharram saja, yakni tanggal 10 Muharram ditambah dengan harinya sebelum sesudahnya. Jadi nggak ada puasa yang lain yang diwajibkan. Nah, rahimahkumullah, supaya kita membedakan diri kita dengan Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga membesarkan tanggal 10 Muharram ini supaya kita berbeda. Jangan puasa 1 hari itu saja. Maka ambillah 1 hari sebelumnya, atau 1 hari sesudahnya, atau 1 hari sebelumnya, kemudian ditambah dengan hari Ashura itu sendiri, dan ditambah pula dengan 1 hari berikutnya. Jadi kalau hari Ashura tanggal 10-nya hari Selasa, Bapak Ibu jelas, miknya jelas ya. Kalau hari Ashura hari Selasa, berarti besok hari Tasu'a tanggal 9-nya, maka puasalah besok. Oke, kita puasa besok, lanjut Selasa hari Ashura yang besarnya. Kemudian kita ingin bedakan lagi dengan Yahudi dan Nasara. Bolehkah kita cukupkan 2 hari itu saja? Boleh. Berarti sudah berbeda nih. Kalau mau lebih sempurna, tambahlah dengan 1 hari berikutnya. 9, 10, 11. Berarti Senin puasa, Selasa puasa, Rabu juga puasa. Nah, kemudian setelah Rabu, ketemu Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis. Walaupun hari ini tanggal berapa itu? Tanggal 12-nya bertepatan dengan hari Kamis. Jadi kita nggak puasanya puasa hari 12, nggak ada, tapi puasa hari Kamis, sunnah Kamis ya. Berarti ketemu Jumat lagi, Jumat tanggal 13, Sabtunya 14, Ahadnya 15. Berarti ini adalah Yaumul Bid, hari putih, dimana kalau ibu nanti keluar pada hari tanggal 13, itu bulan sudah mulai membulat dan purnama. Rasulullah menyuruh kita untuk puasa sunnah. Kepada siapa diwasiatkan? Kepada kita semua melalui lisan beliau yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah begini, Ausani Khalili, telah berwasiat kepadaku kekasih hatiku. Apa yang kita dapat dulu dengan perkataan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu menyampaikan posisi Rasul di hatinya adalah sebagai seorang kekasih. Telah berwasiat kepadaku kekasih hatiku. Siapa itu Rasulullah? Dengan 3 wasiat. Wasiat pertama adalah sholat witir sebelum tidur, minimal 1 rakaat. Nah, sudahkah wasiat ini kita lakukan, ayah bunda kami? Rasulullah menyuruh kita untuk sholat witir minimal 1 rakaat sebelum tidur. Yang kedua, sholat duha setiap hari, minimal 2 rakaat sholat duha. Sudah wasiat yang kedua ini sudah dilakukan belum? Insyaallah sudah. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah berpuasa 3 hari setiap bulan, yang dimaksud dengan Yaumul Bid. Nah, berarti besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, semua temu lagi dengan Senin puasa sunnah. Berarti sepekan yang penuh makna ini. Ah, kemana kita cari lagi peluang-peluang ibadah seperti ini? Nggak ada lagi. Sudah saatnya, Ustaz. Hari mana, Ustaz? Banyak tuh. Kami tidak bisa semuanya, Ustaz. Mungkin kami hanya bisa hal-hal tertentu saja. Boleh.
Kalau kan mau puasa, puasalah besok hari Senin, kemudian lanjut dengan Selasa. Oh nggak bisa, Rabu istirahatlah. Tapi Kamis sholat puasa kembali. Kenapa? Kalau kita puasa Senin besok, berarti dua pahalanya. Puasanya hari Tasu'a sekaligus puasa Senin. Sekaligus itu dilaksanakan di bulan haram yang pahalanya berbeda dibandingkan bulan lain kalau kita beribadah. Nah kalau kita Kamis puasalah. Kenapa Kamis puasa? Karena itu puasa Kamis dilakukan di bulan haram. Kalau takkan bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Semangat Bapak Ibu, insya Allah semangat. Nah mari kita sampaikan kepada keluarga kita. Beri pengumuman nanti malam. Anak-anakku, suami atau istri, besok pagi dapur tutup, buka jam 18 lewat 20 maghrib besok lagi, atau kita sahur bersama-sama besok. Insya Allah kita sama-sama lakukan itu. Baik, kita kembali ke ujung kepada pangkal kaji kita. Kita akan bicara tentang apa sih kiatnya kita. Seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang harus kita lakukan supaya kita istiqamah untuk hijrah kepada Allah. Tapi sebelumnya apa itu hijrah? Tadi Anda sudah baca di belakang, kita sudah bicarakan hijrah. Hijrah artinya berasal dari kata hajarah. Hajar artinya meninggalkan. Meninggalkan bicara dengan orang lain namanya hajar. Jangan engkau hajar saudaramu, jangan engkau palingkan dirimu dari saudaramu, kemudian engkau nggak mau berbicara dengan dia. Meninggalkan makan dan minum juga hajar. Jadi meninggalkan sebuah tempat namanya hijrah. Orang yang meninggalkan tempat itu namanya muhajir. Nah kalau dia banyak namanya muhajirun atau muhajirin. Gitu. Jadi kalau ada nama masjid, Masjid Al-Muhajirin, berarti masjid itu masjidnya orang-orang yang hijrah atau orang yang sudah pindah. Ibu bapak rahimakumullah. Hijrah itu ada dua, hijrah hissiyah, hijrah tempat. Ya, kalau dulu hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kita tidak bicarakan itu karena sudah dibicarakan oleh para ustaz kita mungkin. Yang kedua ada nama hijrah tadi, hijrah tempat ya, atau disebut dengan hijrah hissiyah, hissi. Yang kedua namanya hijrah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini hijrah hati, hijrah kalbu, hijrah jiwa. Nah ini mungkin yang akan berlangsung, insya Allah akan terus, bukan mungkin, akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Kita pindah dari yang buruk kepada yang baik. Nah sebenarnya kita hanya butuh satu langkah untuk hijrah. Satu langkah cuma. Tapi perlu jutaan langkah untuk istiqamah dalam jalan hijrah kita. Nah bagaimana supaya istiqamah? Inilah insya Allah resepnya akan kita bicarakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik, langsung saja ya. Bagaimana supaya kita istiqamah dalam hijrah kita? Karena ya anak yakin Bapak Ibu rahimakumullah sudah hijrah. Kalau tak hijrah tidak ada kita di masjid seperti ini. Ya, mungkin sudah tidur kita di rumah ini. Sudah pindah kita kepada Allah, jalan Allah. Kita sudah tidur di rumah kalau kita tidak hijrah. Nah, sekarang kita sudah hijrah ini. Bagaimana ini hijrahnya sampai akhir usia kita lakukan? Maka ada beberapa hal, dulu ya kita maksud, insya Allah nanti anda kirimkan filenya. Yang pertama yang bisa dilakukan kaum muslimin supaya kita tetap istiqamah adalah ayo terus bermuhasabah setiap hari. Muhasabah itu bukan acara. Wa ibu sore ini atau malam ini kita ada kajian sekaligus muhasabah untuk diri kita. Itu tidaklah acara yang sifatnya seremonial atau upacara, enggak. Muhasabah itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan setiap hari. Apa arti muhasabah? Hasabah, yuhasibu artinya menghitung. Muhasabah artinya menghitung. Apa yang dihitung? Diri. Kapan itu dihitung? Paling baik momennya adalah satu, sejenak sebelum tidur. Ketika mata mulai dipejam atau belum dipejam, tangan sudah di pipi, mulailah menghitung-hitung diri. Apa yang dihitung? Hitung hari ini dulu. Karena Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dirimu dihitung oleh Allah.
Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah dirimu sebelum dirimu ditimbang orang lain. Jadi kalau kita sebelum tidur dianjurkan, di antara adab tidur yang dibenarkan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat-ingat, menimbang-nimbang, menghitung-hitung hari ini apa yang sudah dilakukan. Dari tadi pagi ini kan kita hitung, ya Allah, pagi ini gak sempat salat sunnah sebelum subuh, rugi hari ini. Ya Allah, biasanya salat duha, tadi sibuk banget ya Allah, lupa salat duha, udah masuk zuhur baru teringat salat duha. Ya Allah, ini rugi sekali di diri ini hari ini. Ya Allah, alhamdulillah, sempat tadi baca Quran sesudah zuhur, tapi cuma 1 halaman. Biasanya 2 halaman, ini kurang di hari ini. Hitung-hitung seperti itu terus. Dan hitungan terbaik adalah ketika sudah melihat kondisi diri, pandang-pandang tangan, mana tangan yang dulu kekar dan mulai keriput ini. Lama lagi ini ya, atau sudah dekat nih ya. Tengok-tengok rambut putih. Kalau kita mau mengintrospeksi setiap malam kita, Bapak Ibu rahimahullah, maka tidak ada yang kita ucapkan sebelum tidur kecuali kalimat Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tadi aku lalai sehari ini. Banyak buruk yang kulakukan ya Allah. Ya Allah, hari ini aku marah-marah saja ya Allah. Ya Allah, hari ini aku kesal saja ya Allah. Ya Allah, hari ini aku lupa bersyukur ya Allah, padahal nikmat-Mu banyak ya Allah. Ya Allah, ini sudah keriput, gigiku sudah gugur, kulitku sudah kendur, ubanku sudah bertabur, mataku sudah kabur. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku tak tahu apakah aku pagi ini, apakah aku besok pagi, atau besoknya lagi Engkau akan ambil aku. Hitung-hitung diri. Hitungan yang terbaik adalah sebelum tidur. Kemudian yang kedua, menghitung diri paling baik adalah sepertiga malam yang akhir atau sebelum subuh. Kita ulang kembali, kalau malam itu dibagi secara utuh, maka malam dihitung dengan masuknya Isya. Sisa 8 sampai jam 11, sepertiga malam yang awal. Silahkan sholat sunnah di sana. Jam 11 sampai jam 2, sepertiga malam yang kedua. Jadi kalau bangun tahajud boleh tidak di jam itu? Boleh sekali, silahkan. Nah, jam 2 sampai jam 5, sepertiga malam yang akhir. Kalau diambil 1, 2, 3, sepertiga malam yang awal, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang akhir, manakah waktu yang paling baik di antara itu? Ternyata yang paling baik adalah sepertiga malam yang akhir. Akramun nas fi salatil lail. Kemudian manusia tergantung pada salat malamnya. Berarti kalau kita tidak bangun di sepertiga malam yang akhir sampai subuh, tidak ada ibadah dan muhasabah yang kita lakukan, berarti ada yang bermasalah diri kita dengan Allah. Kalau Bapak dan Ibu hari ini merasakan, Ustaz, saya itu Ustaz, kalau sudah jam 2 tak bisa lagi saya tidur Ustaz. Ada enggak yang salah dengan diri saya? 4 tahun yang lalu ada seorang ayah, seorang bapak, anak lagi di sekolah, dia telepon, Ustaz, bisa ke rumah anak Ustaz? Di mana Bapak tinggal? Dia kenalkan dirinya, saya tinggal di Jalan Riau ujung sana. Saya mau ngobrol dengan Ustaz berkaitan dengan diri saya ini. Boleh? Kita ke sana. Setelah salat Isya kita mulai ngobrol, kemudian dia bercerita. Apa yang menjadi masalah bagi Bapak? Ceritakan, saya sudah berusia 65 tahun Ustaz. Tapi satu kondisi yang selalu menghantui saya. Apa itu? Jam 12 malam saya tetap terbangun. Kemudian setelah itu saya tak bisa tidur lagi. Apakah ada yang salah dengan diri saya? Jawabannya tidak. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dan sebenarnya Allah sayang dengan itu.
Enggak, sedang salah. Silakan baca buku Rahasia Usia 40 Tahun. Ternyata kalau orang dah di atas usia 40 tahun, Allah pasti akan bangunkan dia minimal setengah malam. Cerah. Ada yang dibangunkan dengan kepingin buang air kecil. Tiba bangun jam berapa? Jam 12. Jam berapa? Jam 1. Ada yang dibangunkan dengan kucingnya yang mengeong. Ada yang dibangunkan dengan anaknya yang membangunkan dia. Ada yang dibangunkan dengan angin yang masuk ke kamarnya. Ada yang dibangunkan dengan rasa sakit di badannya. Tiba-tiba asam urat kambuh. Jam berapa? Setengah 3. Ada yang tidur lagi, ada yang sudah bangun. Nah sebenarnya adalah, ada yang sampaikan Pak, tidak ada yang salah. Sebenarnya di waktu itu Allah Subhanahu wa taala ingin bapak supaya bangun. Kemudian apa? Dekat dengan dia, karena di usia 65 tahun sudah waktunya untuk serius menghadap Allah. Jadi yang salah Ustaz? Enggak ada. Terus anak tanya, apa yang bapak lakukan di sepertiga malam yang seperti itu kalau sudah bangun? Saya salat Ustaz. Saya wudu, saya salat, saya baca Quran sampai subuh. Apakah ini ada yang salah? Ada yang aku nggak bisa tidur lagi gitu kan? Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Nggak ada yang salah. Manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk dekat kepada Allah. Dan itu sangat mahal sekali. Karena tidak semua orang yang dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam yang akhir. Yang dibangunkan adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Kalau Allah tak mencintai dia, Allah akan tidurkan dia. Allah akan biarkan dia. Kalau Allah mencintai dia, pasti Allah bangunkan dia di sepertiga malam yang akhir. Di waktu itulah kita paling baik untuk menghitung diri. Gelar sajadah kita, duduklah sejenak, hitung-hitung. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Hari ini Engkau masih hidupkan aku, panjangkan usiaku, sehatkan badanku ya Allah. Izinkan aku terus ada di sejadah ini sepertiga malam yang akhir. Minta kepada Allah, insya Allah Allah bangunkan. Dan anak yakin Bapak Ibu rahimahullah, ibu dan ayah anda kami di sini pernah mengalami kondisi itu di mana ibu hijrah pertama kali. Ya, dulu nggak sholat, sekarang sholat. Waktu itu ya, dulu nggak menutup aurat, kemudian setelah hijrah tutup aurat. Ada di mana waktu itu iman itu sangat tinggi. Sedikit berdoa air mata sudah turun. Tak dipaksa air mata sudah turun aja. Sedikit baca Quran menyentuh ke hati, kemudian tiba-tiba menangis saja. Mau tidur berdoa dulu. Lihat anak, terbayanglah bagaimana pendidikannya dan segala macam. Terbayang bagi kita surga, terbayang bagi kita akhirat nantinya. Itu iman lagi tinggi-tingginya itu. Hati itu sangat mudah tersentuh. Tapi itu dulu, waktu pertama hijrah, 5 tahun yang lalu mungkin, 6 tahun yang lalu mungkin, atau 2 tahun yang lalu mungkin. Tapi pertanyaannya, bagaimana sekarang? Masihkah ada air mata yang kalau sepertiga malam yang akhir itu duduk di sejadah, kemudian air mata itu mengalir? Ataukah sudah kering dia? Bagaimana sekarang? Masihkah khusyuk sepertiga malam yang akhir dengan Al-Quran kita? Ataukah sudah hilang itu? Atau mungkin sudah mulai agak jauh? Maaf ibu alhamdulillah. Terkadang bagi orang yang sudah lama hijrah kepada Allah merasa lebih baik setelah 10 tahun. Saya lebih baik dari kemarin. Sehingga meninggalkan tuh air matanya, meninggalkan tuh bacaan Qur'annya, meninggalkan tuh ibadah-ibadah lainnya. Maka hitung-hitunglah diri kita sebelum kita dihitung. Ayo Bapak Ibu rahimahullah, untuk hijrah yang sempurna banyak-banyaklah bermuhasabah. Dan bermuhasabah yang baik adalah ketika kita melakukannya sendiri. Kita ulang kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Asy-Sya'rawi. Tidak ada orang yang mampu memahamimu sebagaimana Allah memahami dirimu, termasuk orang-orang yang kamu sayangi dan terdekat denganmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memahami dirimu, termasuk orang-orang yang terdekat denganmu, sebagaimana Allah memahamimu. Berbicara engkau dengan Allah, diam engkau dengan Allah, kata Syekh Asy-Sya'rawi, Allah memahami dirimu. Bahkan di saat kamu tak memahami dirimu, Allah tetap memahamimu. Jadi siapa kita? Hanya kita dan Allah yang tahu. Dengan suami ada sisi negatif kita yang masih kita sembunyikan.
Ada bagian diri kita mungkin yang tak tersampaikan ke orang lain, dan orang tidak perlu tahu pula itu mungkin. Tapi Allah, tak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Kemudian si bapak tadi, anak saya cerita, apa yang terjadi di sepertiga malam akhirnya? Ustaz, ini yang paling parah lagi rasanya. Setelah sepertiga malam yang akhir saya sholat, biasanya Ustaz akan muncul di hadapan saya bayangan semua orang yang telah mendahului saya. Itu katanya. Datang emak saya rasanya Ustaz, datang ayah saya, datang nenek saya, datang adik-adik saya yang sudah meninggal dunia, dan itu bersiluar terus di mata saya setiap sepertiga malam yang akhir. Yang saya takut Ustaz, kalau ini terjadi saya meninggalnya sesat. Kalau yang ini perlu penanganan ini Pak. Ini gangguan syaitan yang datang kepada diri Bapak. Ini seperti ini. Karena sampaikan banyak hal yang bisa menunggunya. Karena itu Bapak Ibu Rahmatullah, mari kita introspeksi diri kapan? Sebelum tidur dan sesudah bangun tidur di sepertiga malam yang akhir. Baik, yang kedua, agar istiqomah dalam hijrah kita adalah bersyukurlah dengan hidayah yang masih ada dalam dada. Jemput hidayah itu, kemudian dapatkan, setelah dapatkan kemudian bersyukurlah dengan hidayah itu. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang telah diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun lagi yang mampu memberikan petunjuk. Ini sering didengarkan setiap kita ya. Alhamdulillahilladzi ya, dibacakan seperti itu ya. Kemudian disampaikan di bawah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ibu bapak rahimakumullah, penting dah hidayah itu? Penting. Apakah semua manusia diberi hidayah? Ya. Namanya hidayah am. Jadi hidayah itu ada 4 tingkatan. Pertama namanya hidayah am, petunjuk atau hidayah umum yang dikenakan kepada semua orang, kepada semua makhluk. Kenapa cacing di tanah bisa makan dan tahu apa yang dimakannya? Ada hidayah dari Allah. Kenapa ikan di lautan tidak salah memilih makanan, bisa bergerak ke sana kemari? Ada hidayah dari Allah. Kenapa orang-orang kafir membangkang kepada Allah tapi tetap diberi petunjuk oleh Allah untuk mencari rezeki? Ada hidayah dari Allah. Hidayah am namanya, hidayah umum. Yang kedua hidayah ilmu. Hidayah baru sebatas pengetahuan. Contoh, ada kemarin itu di sosial media kita lihat ada mu'alaf di Papua. Ketika kurban, dia datang ke masjid Pak, dibawanya babinya. Bawa babi, ke mobil dibawanya. Kenapa dibawanya? Dia bilang, saya mau kurban ini. Saya beli babi saya. Kata orang itu orang ketawa, iya kan? Kenapa? Bolehkah babi disembelih? Tidak boleh. Tak ada penyembelih babi. Tapi dia bawa. Dia sudah dapat hidayah untuk Islam, tapi belum dapat hidayah dengan ilmu. Dia tidak tahu kalau babi tidak termasuk hewan yang boleh dimakan. Tidak dapat dia ilmu itu dulu. Belum dapat dia ilmu itu. Nah, orang kalau baru sebatas dapat hidayah am, rugi banget. Tambah dengan hidayah ilmu. Nah, hidayah ilmu ini perlu dicari. Dulu di majelis ilmu, sekolah kita belajar, pergi pagi pulang sore belajar, itu hidayah ilmu. Nggak tahu kita. Kalau hidayah ilmu tanpa hidayah yang ketiga, tak ubah kita sama dengan orang-orang orientalis. Orientalis itu orang-orang kafir, orang-orang barat yang paham dengan Islam, belajar di negeri Islam, hafal dia hadis, hafal dia Quran, tapi sayang dia tak masuk Islam. Kurang ilmu apa lagi mereka itu? Ilmu banyak sekali itu. Tapi hidayah yang kedua baru didapatkannya. Hidayah apa? Ilmu. Dan yang mahal itu adalah hidayah taufiq. Hidayah yang sudah bergerak hati kita untuk beribadah. Inilah hidayah yang kita miliki. Kalau hanya sebatas ilmu tak bergerak kita, berarti hanya sebatas ilmu yang kita dapatkan. Tapi ketika sudah dapat hidayah, petunjuk dari Allah, kemudian kita mulai tahu kita nih, sholat duha itu penting. Tahu kita Quran itu penting, baca Quran kita setiap hari. Itu hidayah taufik sudah kita dapatkan.
Maka ada kalimat hidayah dan taufiknya, kan seperti itu. Dan yang keempat, hidayah yang paling mahal adalah hidayah ketika kita di padang mahsyar. Untuk sampai ke surga kita perlu petunjuk Allah. Dan yang paling berat hidayah itu adalah ketika, dan paling penting hidayah itu ketika kita melewati sirat. Mungkin suatu saat kita akan perlu bahas sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad An-Naim, judulnya Di Atas Titian Jahannam. Betapa pentingnya hidayah di atas titian jahannam itu, karena dia gelap, lebih gelap dibandingkan aspal, dan perjalanannya sangat panjang, lebih kurang sekitar 15.000 tahun perjalanan. Berat sekali itu di atas sirat menuju ini mahsyar, ini surga, ini sirat. Berat sekali itu. Kalau nggak ada hidayah dari Allah, jatuhlah kita ke neraka Allah. Hidayah dari Allah. Maka ketika orang sampai melewati sirat, masuk ke jembatan kedua namanya Qantarah. Dia ada dua jembatan yang menghubungkan. Setelah pertama Qantarah. Setelah di Qantarah itu, di sanalah kita menyelesaikan diri kita dengan orang lain. Baru kita sampai ke tanahnya surga. Tanah surga dibukakan pintu surga untuk kita. Kemudian tahu tidak kalimat apa yang diucapkan orang ketika diucapkan penjaga surga ketika kita masuk pertama ke surga, Bapak Ibu Allah? Kalimatnya ini. Salamun alaikum bima sabartum. Kalau bahasa lepasnya, salamun alaikum, selamat atas kamu. Selamat ya. Kenapa selamat? Kamu sudah sampai di sini. Salamun alaikum, selamat untukmu yang datang ke sini. Kalimat akhirnya yang perlu kita lihat. Bima sabartum, karena dulu engkau sabar. Jadi orang yang bisa masuk surga itu orang yang sabar. Karena kalimat itu yang didengar pertama kali. Salamun alaikum bima sabartum, selamat Pak, selamat dulu engkau sabar. Ternyata untuk ke surga itu sabar. Sabar salat duha, sabar bangun sepertiga malam yang akhir, sabar untuk duduk di majelis ilmu, sabar untuk baca Quran. Baca Quran itu tidak sabarnya. Coba lihat Bapak Ibu, rasakan kalau Al-Quran itu tidak sabar kita. Alhamdulillah syaitan wajib. Wa in kadu la yastarif. Itu. Begitulah kalau tidak sabar, alhamdulillah. Harus sabar. Dan tahu tidak kita apa yang diucapkan orang pertama kali masuk surga? Tadi kan dari orang lain. Lalu penghuni surga ketika masuk pertama kali apa yang dibacanya? Yang dibacanya sederhana ternyata. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk bagi kami sehingga kami sampai ke posisi ini. Ini Bapak Ibu Allah, puji Allah. Pujian itu ketika mendapat hidayah sampai ke surga. Jadi hidayah penting. Supaya hidayah tidak hilang, apa yang kita baca setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi syaratnya hijrah sempurna, satu, sering-sering bermuhasabah diri. Yang kedua, minta hidayah supaya tetap dalam hati. Ya. Yang ketiga, wa'alaikumsalam, syaratnya adalah gali motivasi. Kenapa kita harus hijrah? Cari dorongan. Kenapa kita harus hijrah? Kenapa kita harus pindah dari yang buruk kepada yang baik setiap harinya? Kok saya harus memperbaiki diri ya? Kok saya harus baik lagi diri saya? Kenapa ya? Kalau tak temukan itu dari diri kita, temukan dari orang lain. Mungkin saya harus hijrah karena ada anak-anak saya yang mesti saya bina. Kalau lihat ayahnya kayak gini, gimana anak-anak saya ini? Saya harus hijrah karena ada orang tua saya yang mengharapkan doa-doa baik dan baik saya. Saya harus hijrah mungkin karena begini dan begitu. Kalau tak menemukan dari diri, maka temukan dari orang lain. Kenapa saya harus hijrah? Kalau bisa menemukan dari diri, itulah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bingung menemukan kenapa kita harus hijrah, gini saja. Anak ajak Bapak Ibu hari ini melihat ke jari ibu. Gini kan jari kita. Sudah ya? Ada 5 jari kan? Ada. Untuk mencari siapa dan kenapa kita harus hijrah. Di 5 jari ini, anak ingin ibu dan bapak menuliskan satu nama di setiap jari ini.
Di jari kelingking ada satu nama, di jari tengah ada satu nama, di jari telunjuk ada satu nama, di jempol ada nama. Sudah? Sudah ada 5 orang di jari kita? Sudah terbayang wajahnya? Kalau tak bisa kita hijrah karena orang, karena diri kita dulu, karena orang inilah dulu kita. Mungkin karena anak kita. 5 orang ini ya, sudah. Sekarang anak ingin ibu sedikit dan ayah anda kami di sini sedikit memikirkan. Dari yang 5 ini, mungkin tidak semuanya bisa kita bahagiakan. Tidak semuanya mungkin menjadi perhatian kita. Hanya ada 4 orang yang paling kita sayangi mungkin, atau karena dia kita akan hijrah. Kalau hanya ada 4 yang paling luar biasa dalam diri kita, silakan buang 1, silakan tinggalkan 1, dan sisakan 4. Kira-kira siapa yang ibu sisakan? Sudah terbayang kayak 4 orang yang paling hebat dalam hidup kita, yang paling penting dalam hidup ya? Sudah. Dengan berjalannya waktu, tidak semua bisa kita bagikan dan dia harus meninggalkan kita misalnya. Dari yang 4 itu, kalau akan pergi, siapa yang ikhlas ibu untuk pergi dulu? Oke, tutup 1 lagi. Tinggal 3 orang yang paling hebat dan paling berjasa, yang paling sayang dengan kita dan kita sayang dengan dia. Sudah 3 orang. Sudah. Kalau Allah mengizinkan 3 ini akan pergi, siapa yang ibu ikhlaskan untuk pergi lebih awal? Atau bapak ikhlaskan? Tutup 1. Tinggalkan 2 orang. Sekarang anak tanya, yang 2 orang ini pasti orang yang paling ibu sayangi, paling bapak sayangi, betul enggak ya? Dan 1 diantaranya mungkin menjadi motivasi kita untuk hijrah dan pindah kepada kebaikan. Ya. Kalau seandainya dari yang 2 ini harus pergi 1 dan hanya 1 yang bisa dibahagiakan, kira-kira dari yang 2 ini kalau boleh ibu hilangkan, bapak hilangkan, siapa yang akan ibu tinggalkan dan siapa yang boleh pergi dari kehidupan bapak? Tinggalkan 1. Nah, tinggal 1. Baik bu dan bapak. Sekarang kalau udah tinggal 1 ini, siapa kira-kira ini? Inilah sesungguhnya orang yang paling menyayangi kita. Inilah dia orang yang paling mencintai kita. Sesungguhnya dia pula sebenarnya yang kita sayangi. Dan mungkin untuk dialah kita hijrah. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang berhijrah itu tergantung kepada niat. Kalau belum menemukan dari diri kita, jadi mungkin dari sebelah ini mungkin kita harus hijrah. Saya harus ini merubah diri saya karena orang ini butuh saya. Kira-kira siapa bu yang ibu tinggalkan? Siapa pak yang ibu tinggalkan ini? 1 orang ini. Anak yakin ini kalau kita boleh jujur, yang kita tinggalkan 1 orang ini adalah kalau kita sudah menikah, istri atau suami. Saya enggak. Ternyata orang inilah yang paling menyayangi kita dan kita paling menyayangi dia. Kalau bagi orang yang belum menikah, mungkin kedua orang tuanya yang tinggal sisa dengan ini. Tapi kalau sudah menikah, orang tuanya sudah pergi, inilah yang paling tidak boleh hilang dari hidupnya. Yang 4 pergilah, yang 5 pergilah, 10 orang pergilah, tapi yang 1 ini sangat berharga. Dan tahukah kita Bapak Ibu rahimahullah, terkadang untuk yang 1 ini pun kita tak bisa hijrah untuk memperbaiki diri kita demi yang 1 ini. Dan terkadang pula dengan yang 1 ini pun dosa paling banyak kita lakukan. Bapak Ibu rahimahullah, sesungguhnya Bapak Ibu rahimahullah, kita banyak berbuat dosa bukan dengan orang yang sekali-sekali dengan bertemu dengan kita. Misalnya anak dengan bapak, sekali kita dengan abang, sekali kita kan bang, sekali sepekan kita ketemu 15 kali. Dan sesungguhnya dosa paling banyak kita lakukan adalah dengan orang yang ini nih, yang mungkin kadang-kadang pagi ngomel dengan dia, kok nasi kayak gini, kok pakaian belum disetrika, banyak kok kita dengan dia, ya kan? Kok belum datang juga, kok lama banget kamu sih di pasar nih, kita nunggu di parkiran kan, kok lama kamu di pasar gitu, kok yang perempuan gitu juga, kok segini aja bang, padahal suaminya sudah siang malam mencarikan nafkah, kok segini saja, kok begini, kok kurang perhatian, ini kok banyak gitu-gitu. Nah padahal dengan itu, nah kalau tidak bisa kita hijrah karena orang, karena diri kita belum menemukan itu kenapa kita hijrah, minimal karena inilah. Dengan berjalannya waktu, hijrah yang paling utama adalah
meninggalkan semua keburukan itu karena Allah. Karena siapa? Baik Bapak Ibu rahimahullah. Sudah belum Pak? Belum ya. Baik. Jadi itu pertama adalah supaya istiqamah sering mengevaluasi diri, menghitung diri. Yang kedua adalah ayo selanjutnya kita tetapkan hidayah dalam diri kita. Cari hidayah itu dan temukan dan pertahankan. Yang ketiga, gali motivasi, dorongan kenapa kita harus hijrah. Kalau kita mau jujur dan melakukan itu, ketika kita tidur, sebelah kita ada istri dan suami, kalau kita mau berjujur dengan diri dan mau memandangnya sejenak saja, pandang wajahnya sejenak, maka yakinlah yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengulurkan tangan. Bang, dek, adik, istriku, maaf ya, banyak salahku kepada kita mau tidur ini. Boleh jadi ini tidur terakhir kita. Boleh jadi besok pagi aku tak melihat kamu atau kamu tak melihat aku lagi. Itu hijrah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Saling memaafkan, saling mengoreksi diri, saling memperbaiki. Insyaallah. Insyaallah. Baik, baik. Kemudian, lalu yang keempat, supaya kita mulai hijrah dengan istiqamah, zikrul maut. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, ya'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini ada ayahanda kami yang sudah 59, berarti 1 tahun lagi. Kalau ada hari ini yang sudah 45, berarti 15 tahun lagi. Dan tidak tentu kemungkinan 1 tahun lagi sebenarnya. Kalau ada yang sudah 65, berarti sudah berada, kalau tidak pagi ini, sore ini. Tidak sore ini, malam ini. Kalau tidak malam ini, pagi besok. Timbang-timbang itu. Dzikrul maut. Sering-seringlah mengingat kematian. Suatu hari seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah. Ya setelah dia mengucapkan salam, katanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal. Siapa orang mukmin yang utama ya Rasul? Kata beliau, ahsanul khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'min ahyas. Siapa mukmin yang paling cerdas ya Rasul? Kata Rasul, yang paling cerdas adalah aktsarahum lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Gimana Ibu dan Bapak? Sudah siap kita untuk mati? Sudah siap? Sudah siap Ustaz. Sebenarnya Ustaz, kematian tidak perlu kita takut karena takdirnya sudah ada. Takdirnya sudah ada. Dan orang belum akan mati sebelum rezekinya sempurna Allah ambil, Allah berikan. Karena Bapak Ibu Rasulullah, ada orang sakit lama, tiba-tiba satu hari minta nasi padang dia ke anaknya. Saya kepingin rendang nih, ngomong dia kepingin rendang. Padahal sakit bertahun-tahun ini, habis rendang itu satu bungkus dengan dia. Kata anaknya, Masya Allah bunda sehat, ayah sehat, gembiralah anaknya. Kalau begitu kita tidak perlu rumah sakit lagi nih, besok sudah bisa pulang, ayah sudah bisa makan, ayah sudah senang nih. Tahu tidak kita? Terkadang cara Allah untuk menghabiskan rezekinya. Ada takdirnya bahwa dia belum akan meninggal dunia sebelum nasi padang ini dia dapatkan dahulu. Habis rezekinya setelah itu baru diambil oleh Allah. Jadi kematian sudah ada datang. Ya, dan kita tidak tahu ya ai ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal dunia dan kapan kita akan meninggal dunia. Maka kenapa kita perlu hijrah? Karena setiap hari kematian itu mungkin akan menjumpai kita. Kalau sudah ada tandanya sittin wa sab'in, di antara itu gerakan tubuh kita 60 sampai 70 tahun sudah ada dekat-dekat posisi itu, maka hijrah itu penting dilakukan. Maka Rasulullah SAW, apabila engkau berada di pagi hari, apabila engkau berada di sore hari, bacalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Siapa yang baca pagi hari belum masuk sore hari, meninggal dari tengah-tengah hari, wajib surga untuk dia. Siapa yang baca sore hari, meninggal dari tengah malam, belum masuk pagi hari, wajib surga untuk dia. Kita nggak tahu ini, sebenarnya kita tuh bergerak antara sore dan malam saja, sore dan pagi dan sore, begitulah yang kita dapatkan. Maka penuhilah diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dengan sayyidul istighfar seperti itu selalu bisa kita bacakan. Ini apa rahimakumullah. Jadi bagaimana? Banyak-banyaklah mengingat kematian. Ya, sebenarnya setiap hari itu, Bapak Ibu, setuju atau tidak kita, setiap hari itu ini pengingat kematian loh. WA masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah teman alumni SD. Ya Allah, satu bangku ya Allah, tinggal dunia. Jangan-jangan sore nanti saya pula yang diumumkan di sini. Malam ada lagi WA. Baca innalillah, teman satu kampung, satu permainan. Pagi besok datang lagi WA. Teman satu RT. Datang lagi teman satu kerja. Setiap hari diumumkan ini. Bagi orang yang tak paham bahwa itu alarm kematian, dia akan berkata, "Pak lama mulai. Ini 60, saya masih lama lagi." Tapi bagi orang yang sudah alarm kematian ada dalam dirinya, dia akan berkata, "Ya Allah, ini mungkin sebentar lagi saya ini. Si A ini ya Allah, lagi muda-mudanya 43 tahun, lagi kuat-kuatnya engkau ambil ya Allah. Aku sudah 53 ya Allah. Jangan-jangan sebentar lagi aku pun engkau akan ambil. Ya Allah, ampuni dosa-dosa." Nah, kalau orang mengingat kematian, maka tidak ada yang ada dalam dirinya kecuali kebaikan. Makanya kata ulama, udhkuril maut fi salat. Ingatlah kematian pada salatmu. Fa innar rajul, apabila seseorang itu mengingat kematian dalam salatnya, fahariyu ayyuhsana salatu, maka dia akan baik-baik salatnya. Seakan-akan itu adalah salat terakhirnya untuk dunianya. Saat terakhir dunia, karena nggak salat lagi. Nanti kalau ibu bapak ketemu zuhur, alhamdulillah tadi binikmati tadi Musa. Terima kasih ya Allah, engkau masih pertemukan aku dengan zuhur ini. Salatlah kebaik. Seakan-akan ini salat terakhir kita. Ketemu lagi dengan asar, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Ya Allah, makasih ya Allah, dah ketemu dengan asar. Ketemu lagi dengan maghrib lagi, alhamdulillah. Ketemu dengan subuh besok bisa sahur, alhamdulillah masih bisa sahur di tasma ini. Ketemu lagi besok dengan hari Asyura, makasih ya Allah sudah bisa lagi berpuasa. Masya Allah. Kalau itu terus lakukan istiqamah lah. Kita tidak tahu kapan kita akan diambil. Makanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala apa kata beliau begini, Allah itu tidak menginginkan kita untuk berjalan di jalannya sampai ke ujung jalan. Allah tak ingin kita sampai ke ujung jalan. Kenapa? Karena boleh jadi terbatas tenaga kita, terbatas usia kita, nggak sampai kita ke ujung jalan. Allah menginginkan kita tidak di jalan Allah ya, tidak sampai ke ujung jalan Allah. Allah menginginkan kita berjalan menuju jalan Allah itu meninggal di tengah-tengah jalan itu, meninggal di jalan Allah. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi syarat keempat supaya kita hijrahnya mantap apa ibu dan bapak? Banyak mengingat kematian. Tapi positif ini, jangan lagi bekerja kan, lagi masa ini mati aja, apalah. Lagi bekerja di kantor, apa keras-keras bekerja sebentar lagi juga mati. Bukan itu maksudnya. Tetap semangat dan ketika akan beribadah, sampaikan ini, Allah, wahai diriku, masih bermain-main kau dengan diri. Ini sebentar lagi engkau akan mati.
Oke. Oleh karena itu, poin dua terakhir ya, poin dua terakhir adalah banyaklah taubat. Kalimat taubat artinya menyesal, an-nadamah wa huwa taubat. An-nadamah penyesalan, ya penyesalan kepada dosa-dosa yang dilakukan pada masa lalu dan beristighfar kepada Allah untuk Allah ampuni dosa-dosa kita. Istighfar paling kurang adalah kalimat astaghfirullah. Kalau mau tambah lagi astaghfirullahal azim. Kalau mau tambah lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih juga boleh. Kalau ingin bagus lagi, maka banyak-banyaklah membaca kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Itu ada di zikir pagi. Maka Bapak Ibu rahmatullah, usahakan zikir pagi petang itu tidak kita tinggalkan. Sudah adakah buku zikir paginya di rumah Bapak Ibu? Yang kecil itu, yang kuning ya kan, ada juga yang merah mungkin warnanya. Ya, karangan Syekh yang disusun oleh Syekh Ali Al-Qathani. Ya, kecil. Kalau belum ada, kalau yang biasa menggunakan tablet atau handphone, nanti insya Allah Anda kirimkan Bapak sekaligus dengan file kita. Itu nanti buku zikir pagi berbentuk e-booknya. Nanti bisa dibaca, mana tahu buku zikirnya tinggal di rumah belum hafal. Kita punya handphone, buka saja dari handphone. Habis asar, jangan dulu pulang ke rumah, baca dulu 10 menit cuma, 15 menit di rumah. Orang kalau berani hidup tanpa zikir pagi, ya kan, berarti dia sudah berani keluar dari rumahnya tanpa perlindungan sama sekali. Kalau orang zikir pagi, zikir petang itu berarti dia sedang melindungi dirinya berlapis dan ada istighfar dan taubat di dalamnya. Makanya insya Allah kita biasakan diri. Baik, insya Allah kita sudah tahu ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Terakhir, kalau mau hijrah jangan sendiri, ajak orang lain, karena kita butuh tema hijrah. Utsman bin Affan pertama kali hijrah ke Abyssinia tidak sendiri, beliau mengajak 12 orang dulu berangkat ke sana. Kemudian setelah itu rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Hijrahnya sekitar, ada yang mengatakan 85 orang, ada yang mengatakan 82 orang, ada yang mengatakan 83 orang berangkat ke Abyssinia, dan dia tidak sendiri. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang harus kita ajak hijrah pertama kali untuk berteman itu? Pasangan hidup kita. Dan kita hanya sebatas mengajak. Hidayah itu milik Allah. Dan hidayah Allah sama dengan ini. Kalaulah 40 tahun tutup, siramlah sebanyak-banyaknya air. Masih masuk nggak ke dalam? Masih masuk nggak? Maka kalau ada hari ini kita punya teman, punya saudara, punya kawan, punya keluarga usia 56 tahun, kita ajak salat, bang salat yuk, duluan lah, nggak usah banyak ngomong lagi kita. Sudah, salamun alaikum, selamat untukmu, semoga hidayah senantiasa diberikan Allah. Karena hati pada waktu itu hidayah akan sulit masuk, seperti tertutupnya botol aqua ini. Kalau dia memang mau dapat hidayah, dia harus membuka hatinya betul-betul dengan semangat. Orang kalau mau hijrah setelah 40 tahun, berarti hijrahnya hijrah yang semangat, pembakarannya nggak tanggung-tanggung, harus betul-betul semangat dirinya. Ibadah tidak tinggal, semangat baca Qurannya juga, berada di majelis ilmunya kuat. Begitu kalau hijrah setelah 40 tahun. Makanya kalau belum 40 tahun cepatlah hijrah. Karena sudah 40 tahun, baca sebuah buku judulnya Keajaiban atau Misteri Usia 40 tahun. Usia 40 tahun adalah idza balagha asyuddah, apabila mereka sudah sampai ke puncak usia, wa idza balagha arba'in, apabila mereka sudah sampai ke usia 40 tahun. Nah, di sanalah tutupnya. Maka anak yang pernah sampaikan, kita pernah sampaikan, bacalah doa ya. Kalau 80 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surat
Masih ingat Bapak Ibu? Surah Al-Ahqaf ayat 15. Nanti di rumah kita lihat lagi ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Agar hidayah itu datang, tetaplah jaga hidayah itu dengan memperbanyak doa itu. Bapak Ibu rahimahullah, ajak keluarga untuk hijrah, untuk pindah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita punya teman bersama-sama dalam jalan hijrah. Dan sangat sulit kita akan hijrah. Kita sudah hijrah, istri belum, anak-anak belum, sulit. Kita sudah ayah belum, ibu belum, sulit juga untuk hijrah. Walaupun bisa, tetapi alangkah lebih baiknya suatu rumah itu semuanya kembali taat kepada Allah. Tentu itu lebih baik. Itu saja yang dapat disampaikan Bapak Ibu. Ada 40, harus disampaikan 5 karena mau terbatas waktu. Tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan. Jika ingin istiqamah, satu, banyak menghitung diri. Yang kedua, Masya Allah, masih ingat Bapak Ibu? Yang kedua apa yang dilakukan? Banyak mengingat kematian. Yang ketiga, jaga hidayah dalam diri kita. Yang keempat adalah banyak beristighfar kepada Allah dan bertobat. Yang kelima, ajak keluarga kita untuk hijrah pelan-pelan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, dan jangan lupa sekali lagi, sepekan ini sepekan penuh ibadah. Saatnya untuk membuktikan kalau kita sudah benar hijrah, sepekan ini saatnya untuk ibadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita yang sedikit pagi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kami yang menyampaikan. Kalau ada dalam penyampaian tadi yang tidak sempurna atau yang tidak berkenan di hati Bunda kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian atau tausiah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah, memperbaiki diri, hijrah. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada beberapa hal yang saya sampaikan sudah beberapa tadi. Pertama, alhamdulillah divisi kita sudah terpasang AC. Tapi kita harus menambah daya dari 4.000 ke 23.000. 23.000 itu para bapak-bapak, ibu yang Allah beri kelebihan rezeki, mohon kesediaan atau keikhlasan atau bisa membisikkan sebagai rezeki yang Allah berikan untuk biaya kenaikan daya sebesar 16 juta rupiah. Jadi itu pada bapak-bapak baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mohon kiranya diisikan sebagai rezekinya, membantu biaya tambah daya sebesar 16 juta. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan, apa yang bapak-bapak ibu sumbangkan, ikhlaskan kepada masjid, akan mendapatkan jalan nanti di yaumil akhir nanti. Demikian. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan berkahan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.